penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Caranya ada dua cara ya. Kalau kita menemui penjumlahan berbagai bentuk pecahan, kita akan belajar cara pertama dulu. Cara pertama bagaimana? Cara pertama ini kan adalah 25% ditambah 1/2. Ini adalah bentuk persen, sedangkan di sini adalah pecahan biasa. Caranya kita ubah dulu. Cara pertama kita ubah adalah persennya ini, 25%-nya ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 25% kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, caranya gimana? Kita ubah menjadi pecahan yang paling sederhana. Bisa menggunakan FPB tadi. FPB dari 25 dan 100 berapa? Ketemu berapa FPB-nya? Yaitu 25. Pembilang dibagi 25, penyebut juga dibagi 25. 25 bagi 25 berapa? 1 per 100 dibagi 25, 1/4. Berarti 25% ini tadi ketemu berapa pecahan biasanya? 1/4. Kita tambahkan dengan 1/2. Karena penyebutnya tidak sama, kita samakan. KPK dari 4 dan 2. Berapa KPK 4 dan 2 kira-kira? 4. Di sini tetap 1 ya. Kenapa kok tetap? Karena di sini sudah 4. Ini kan 4. Ternyata penyebutnya dijadikan 4, otomatis tidak dikalikan lagi, sudah 1 tetap ya. Ditambah 2 kali berapa? Menjadi 4. 2 dikali 2. 1 dikali 2 berapa? 2. Berarti 1 ditambah 2 berapa? 3/4. Seperti itu ya. Sekarang kalau kita menggunakan cara kedua bagaimana? Tadi kan soalnya adalah 25%. Tadi soalnya adalah 25% ditambah 1/2. Cara pertama tadi persennya kita ubah menjadi pecahan biasa. Sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Jadi setengah persen itu per berapa sih? Per 100. Ya, berarti setengah kita kalikan 100%. 100 bagi 2 berapa? 50. Berarti 50. Tinggal kita jumlahkan sudah 25% ditambah 50%. Ketemu berapa? 75%. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Lanjut sekarang pengurangan pecahan. Cara menyelesaikan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran itu sama ya, seperti kita menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk pecahan dengan penyebut berbeda, kita menyamakannya dulu menggunakan KPK. Seperti itu ya, sama ya, pengerjaannya atau penyelesaiannya sama dengan penjumlahan. Contoh 9/15 kita kurangi dengan 2/15, kira-kira ketemu berapa? Karena di sini adalah berpenyebut sama, jadi tinggal kita kurangi saja pembilangnya. Nah, 9 kurangi 2 berapa? 7/15. Gitu ya. Sekarang contoh kedua, 5/6
dikurangi 2/4. Karena di sini penyebutnya tidak sama, kita menyamakannya dulu menggunakan apa? KPK. KPK 6 dan 4. Kita bisa cari KPK dari 6 dan 4 berapa? Mem coba dong Mem pakai teknik sisir lagi. Mem pindah ulangi 6 dan 4. KPK 6 dan 4. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu. 6 bagi 2 berapa? 3 Mem. 4 bagi 2 berapa? 2. Dibagi 2 lagi ya. 3 bagi 2 bisa? Enggak bisa. Berarti tetap 2 bagi 2 bisa? Bisa Mem. 1. Sekarang kita bagi menjadi 3. 3 bagi 3 berapa? 1. 1 bagi 3 enggak bisa. Berarti tetap. Karena di sini sudah 1, 1, 1, berarti katanya Meminda harus berhenti menghitung. KPK-nya berarti yang mana? KPK-nya adalah yang ini. Diapakan? Kita kalikan. Kira-kira ketemu berapa kalau kita kalikan? 2 dikali 2, 4. Dikali 2 adalah 12. Berarti penyebutnya ketemu berapa? 12. Ini kita kalikan berapa? 6 kali 2. Ini juga dikalikan 2. 5 kali 2, 10. Dikurangi. Ini kalikan berapa agar menjadi 12? 3. Pembilangnya juga dikalikan 3. 2 kali 3 berapa? 10 kurangi 6 berapa? 4/12. Seperti itu ya. Terus 4/12 ini bisa loh kita sederhanakan, kita ubah menjadi pecahan yang paling sederhana. Kira-kira dibagi berapa? Ya enggak tahu Mem. Ya kita cari FPB 4, FPB dari 4 dan 12. Kira-kira berapa FPB 4 dan 12? Yaitu masa saya buktikan Mem. Coba Mem ini buktikan lagi di sini 4 dan 12. Kita cari FPB ya. Kita bagi dengan bilangan yang paling kecil. 2. 4 bagi 2 berapa ya coba? 2 Mem. Masih ingat enggak perkalian sama pembagiannya? Karena sudah terlalu lama di rumah, udah lupa ya? Dihafalkan lagi perkaliannya loh ya. Lanjut, 12 bagi 2 6. Kita bagi 2 lagi. Perhatikan dulu, Mem pindah ulangi ya. 4 dibagi 2, 2. 12 dibagi 2, 6. Berarti kedua bilangan ini 4 dan 12 ternyata bisa. Keduanya bisa dibagi dengan bilangan yang ada di sebelah kiri. Bisa dibagi dengan di sini. Keduanya ini bisa dibagi ini. Nah, berarti kita lingkari dulu. Kita lingkari ya. Kita lingkari. Nah, kenapa kok dilingkari Mem? Kenapa kok dilingkari Mem? Ya karena ini tadi kedua bilangannya sama-sama bisa dibagi dengan bilangan yang sebelah kiri. Lanjut sekarang. Kita bagi lagi menjadi 2. 2 bagi 2 bisa. Bisa berapa? 1. 6 bagi 2 berapa? Bisa berapa? 3. Loh ternyata kedua bilangannya ini juga bisa dibagi. Kedua bilangan 2 dan 6 ini juga bisa dibagi dengan 2 yang ada di sebelah sini, yang ini. Ya, keduanya bisa dibagi dengan ini. Nah, berarti kita lingkari. Oh, karena di sini belum satu-satu, belum ketemu satu-satu. Kita masuk lagi, dibagi berapa kira-kira? Kita bagi 3. 1 bagi 3 bisa? Enggak bisa, berarti 3 bagi 3 bisa. Bisa berapa? 1. 3 ini tidak kita lingkari. Kenapa? Karena satunya ini tadi tidak bisa dibagi 3. Ini kan tadi tetap kita tulis tetap. Ya toh, yang bisa hanya ini. 3 dibagi 3 ketemu 1. Berarti hanya salah satu bilangan yang ada di sini yang bisa dibagi dengan 3. Ya, jadi tidak boleh kita lingkari. Seperti itu ya. Terus yang memindah lingkari ini saja yang disebut dengan F, P, B. Diapakan Mem? Kita kalikan. Berapa berarti? Ketemu berapa? 2 kali 2, 4.
Berarti FBB dari 4 dan 12 adalah 4 bagi 4 berapa? 1. 12 bagi 4 berapa? Berarti 5/6 dikurangi 2/4 ketemu 1/3 dengan pecahan yang paling sederhana. Seperti itu ya. Sekarang contoh ketiga. Misal 3/4/5 dikurangi 2,5. Loh, tadi di penjumlahan ada dua cara. Cara pertama, kita ubah dulu dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sedangkan cara kedua yaitu mengelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Kita cara pertama dulu ya. Cara mengubahnya bagaimana tadi? Cara mengubahnya 3 dikali 5, 15 ditambah 4 berapa? 19. 19 per berapa? Per 5. Penyebutnya tetap dikurangi 2 dikali 2 penyebutnya ditambah 1 pembilang. 2 kali 2 adalah 4 sebentar. 2 dikali 2 penyebutnya ditambah 1 pembilang. 2 dikali 2 4 ditambah 1 5. Berarti 5/2. Karena penyebutnya berbeda, kita samakan penyebutnya menjadi berapa? KPK 5 dan 2, yaitu gitu ya. Ini dikali 2, ini dikali 2 19 dikali 2 berapa? 38. Dikurangi, ini dikalikan 5. Kenapa kok dikalikan 5? Karena penyebutnya di sini kita jadikan 10. Juga kita kalikan 5 berapa? 25. Berarti 38 dikurangi 25 berapa? 13 per 10. Meminda ingatkan kembali, karena di sini pembilangnya lebih besar dari penyebut, otomatis kita bisa merubahnya ke dalam pecahan campuran. 13 bagi 10, 1. Sisa berapa? Sisa 3. 10-nya penyebutnya gitu ya. Berarti 3/4/5 dikurangi 2,5, hasilnya adalah 1/3/10. Sama enggak kalau misal menggunakan cara yang kedua? 3/4/5 dikurangi 2,5. Cara kedua yaitu kita kelompokkan. Ini tadi penulisannya bisa kita jabarkan dulu. 3 ditambah 4/5 dikurangi 2 ditambah 1,5. Penjabarannya seperti itu ya. 3/4/5 kalau kita jabarkan menjadi 3 ditambah 4/5 dikurangi, ini kan sesuai dengan tandanya, kita kurangi 2 1/2. Berarti kalau kita jabarkan menjadi 2 ditambah 1/2 gitu ya. Biar enggak bingung, kita kasih kurung seret gini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Sekarang katanya Meminda dikelompokkan dulu. Sekarang perhatikan dulu. 3 ditambah 4/5, karena di situ ada tanda yang berbeda. 3 ditambah 4/5 karena di sini ada tanda yang berbeda, tanda negatif dan tanda plus ya. Karena di sini ada tanda negatif ya, di sini ada tanda negatif, sedangkan di sini ada tanda plus, otomatis tandanya juga akan berubah.
Coba 3 ditambah 4/5 dikurangi 2 dikurangi 1/2. Kok bisa dikurangi, Mem? Kenapa? Tadi Mem Indah bilang di sini kan tandanya ada yang berbeda. 3 kita masukkan di sini, kita penjabarannya sesuai ini ya. Kita tulis lagi. Dikurangi, tandanya kita tulis lagi. 2 kita tulis kembali. Ini tanda plusnya kok bisa jadi dikurangi? Kenapa, Mem? Karena di sini ketemu dengan tanda negatif. Negatif dikali positif ketemunya negatif. Negatif setengah. Gitu ya. Setelah itu barulah kita mengelompokkan. 3 dikurangi, tak taruh di bawah saja. 3 dikurangi 2, gini ya, 3 dikurangi 2 ditambah 4/5 dikurangi setengah. Ya, seperti itu. Ketemu berapa? 3 dikurangi 2 berapa? 1. Ditambah, karena penyebutnya berbeda, kita jadikan 10. Ya toh, berarti di sini ketemu 8 dikurangi 5. Ya kan? Berarti sama dengan 1. 8 kurangi 5 berapa? Ditambah 3/10. Jawabannya Minda taruh sini. 1, 3/10. Sama kan dengan yang cara pertama tadi? Jawabannya gitu ya. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, bisa dikonsultasikan ke Mem Minda ya. Dan selamat belajar. Sampai jumpa.